Di balik gemerlap kehidupan modern, terdapat sebuah kota yang menyimpan pesona sejarah dan kekayaan budaya. Tempat di mana masa lalu dan masa kini bersatu dalam harmoni yang memukau. Kota Cirebon terletak di garis khatulistiwa, menjadikan seluruh penjuru wilayah Indonesia memiliki keindahan alam yang mempesona. Kota Cirebon terletak di bagian timur Provinsi Jawa Barat dan berada pada jalur utama lintas Pantura. Salah satu desa di kota Cirebon yang bernama Desa Siti Winangun merupakan sebuah desa yang mayoritas penduduknya bergerak di industri perdagangan, yaitu di industri kerajinan gerabah. Desa Siti Winangun, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, tepat 15 km dari pusat kota Cirebon. Siti Winangun berasal dari kata siti yang berarti tanah dan Winangun artinya membangun. Maka, Desa Siti Winangun adalah suatu tanah yang terbangun. Kalau berbicara perkembangan Siti Winangun sangat-sangat signifikan dan mengalami beberapa dinamika naik turunnya sesuai dengan perkembangan juga yang tidak bisa kami pungkiri bahwa dinamika ini bagian dari dinamika kehidupan keluarga kami. Mulai dari yang masih banyak hal-hal yang belum tersentuh dengan barang-barang modern, sekarang yang sudah banyak tersentuh dengan barang-barang modern. Contohnya dari pergerakan bisnis, dari pergerakan dinamika pemerintahan juga sudah sangat jauh ketika saya masih kecil dan sekarang sudah bersinggungan dengan hal-hal yang lebih modern. Kalau pengalaman saya sih, karena kita kan di sini dulu banyakkan merantau ya. Dari tahun kesini sih masih amburadul lah, kira-kira belum ada yang bagus gitu. Nah semenjak itu tahun 2016, nah itu baru ada perkembangan jalan lancar gitu. Tahun 2016 sampai 2019, karena itu waktu itu sampai kena corona kan, jadi usaha-usahanya itu agak kurang. Jadi kalau sejarah atau yang masih diwariskan ke kami dari leluhur kami itu ada 3 yang membedakan kami, Desa Siti Winangun itu dengan desa lain. Beliau leluhur kami itu mewariskan 3. Masjid kuno yang sampai sekarang masih terpelihara, Al-Quran kuno yang masih sampai sekarang kami pelihara, dan gerabah. Dan ikon yang bisa dilihat langsung dari masyarakat, baik masyarakat lokal maupun masyarakat luar adalah gerabah itu. Karena Siti Winangun itu identik dengan gerabah. Siti itu artinya tanah, Winangun itu yang dibangun. Berarti gerabah itu sendiri. Karena di Siti Winangun itu ada beberapa sanggar yang melestarikan tarian tradisional seperti topeng, kesenian sintren, kuda lumping, berokan. Kami masih ada topeng beling yang topengnya yang penari menginjak-injak beling, ada yang topeng api yang penarinya menginjak-injak bara api. Itu kita masih melestarikan itu. Cuman memang kita masih butuh uluran tangan lebih supaya kami bisa ada yang mensuarkan, menginformasikan lebih keluar supaya baik kearifan lokal kami tentang gerabah dan sanggar-sanggar ini dengan segala potensi yang ada bisa mengangkat, bisa dilihat oleh dunia luar. Nah, kalau saya tahu saya sih yang masih dijaga, dihormatin itu yaitu yang di sini kan ada istilah keruhun itu ya. Namanya kebagusan itu yang di sini nih. Buyut bagusan itu ya. Nah, kita masih dihargai. Tradisional itu masih dijaga, masih dilestarikan.
namanya buyut kebagusan ya, dia di sini. Nah sini pendoponya sini gitu. Itu masih dijaga, benar-benar dijaga, dilestarikan semua orang. Itu di sini. Ya, semua juga masih bisa tradisi di sini tuh, misalnya kayak apa, syukuran orang meninggal, syukuran apa itu masih dijaga. Jadi jangan sampai hilang gitu. Kayak tahlilan apa itu masih dijaga di sini. Semuanya juga jangan sampai tradisi dulu-dulu, zaman dulu hilang. Jadi masih dijaga sama orang-orang muda juga masih dijaga. Masih bagus lah. Jangan sampai hilang gitu. Nah itu kalau dikasih dari Sidasih Tivinangun itu masalah gerabah itu di sini istilahnya alhamdulillah paling bagus tanahnya gitu. Dari gerabah yang di mana di sini cuma gerabah kan Tivinangun ya, yang lain kan nggak ada. Tapi dinilai sama orang luar itu yang paling bagus tanahnya dari Tivinangun. Tuh bedanya sama pembakarannya. Pembakarannya 45 menit itu bagus, langsung bisa digelar, bisa dibuka, bisa nyampe dari produksi. Nah perbedaannya itu dari tanah. Kalau gerabah Tivinangun itu ciri khasnya dia apa ya, punya ciri motif versi Cirebon ya. Cirebon sendiri kan punya motif batik Megamendung. Itu ciri khas versi Megamendung itu yang membedakan. Juga banyak corak motif-motif lainnya juga. Nah, karena yang bikinnya itu dari, kalau melihat pandangan saya sih, jadi yang bikin pertama itu orangnya tekun gitu. Dan ngaduknya juga, ngaduk tanahnya itu bukan sembarang kita ngaduk, sampai pliket, sampai bahasanya air sama pasir sama tanah itu bagus, itu ngolahnya gitu. Jadi di barangnya juga gerabah itu bagus, gitu. Istilah padat, gitu. Produksinya gitu. Gerabah itu adalah sejenis keramik yang dibakar di bawah suhu 1000 derajat Celcius. Nah, kalau keramik sendiri itu biasanya di atas suhu 1000 lebih. Itu yang membedakan keramik dengan gerabah. Proses pembuatannya di sini ada beberapa macamnya. Ada yang teknik manual, istilah building, dari awal kita bentuk, bikin tinggiin, dibangun lah istilahnya. Nah terus ada sistem cetak cor juga, cetak padat juga ada. Tergantung model dan ukurannya. Kalau ukurannya tergolong kecil itu paling setengah jam jadi. Kalau ukuran gede bisa di 2-3 kali tahapan gitu. Itu bertahap. Misalkan satu hari kita bikin separuh dulu, besoknya kita baru bisa tinggiin, tambahin tinggi gitu. Bahan baku juga kita punya versi lain ya sama tanah-tanah yang lain. Kalau kita itu
teksturnya itu kasar. Nah kalau di daerah lain itu lebih halus. Terus di pembakaran kita itu bisa setengah jam. Kebetulan di desa kita itu ada beberapa pengepul ya yang di pinggir-pinggir jalan itu, istilahnya kalau di sini namanya bandar istilah. Nah, kita biasanya jualnya ke situ, ke bandar itu di pengepul. Nah, untuk generasi baru kayak anak-anak muda sekarang udah modern ya, ada HP itu kadang main online. Ya. Untuk 1 bulan itu kalau ukuran kecil ya bisa antara 600-700 pieces lah, kalau yang ukuran kecil. Tergantung bentuk juga sih. Kalau ukuran gede lebih lama dan mungkin jumlahnya nggak begitu banyak. Yang paling banyak dipesan itu biasanya ukuran yang standar yang kecil itu biasanya. Itu lebih cepat di produknya itu. Bentuk semacam alat buat nyaring emas kayak koi, terus pedupaan. Nah itu jenis-jenis gitu, cobek itu, tahu gejrot gitu. Nah itu lebih banyak di sini. Nggak mesti ya kalau omset itu dibikin rata-ratanya aja ya kurang lebih 4-5 juta. Kalau di Siti Winangun itu ekonomi kreatifnya sebenarnya tidak melulu di gerabah. Justru itu yang sebagian dari bersinggungan antara ekonomi pengrajin gerabah dan ekonomi kreatif yang lain. Di satu sisi gerabah kami berusaha untuk melestarikan dengan segala kearifan lokal kami, tapi di satu sisi bahwa dinamika kehidupan yang membutuhkan biaya kehidupan yang tidak murah. Akhirnya dengan sendirinya gesekan antara pengrajin gerabah dan pengrajin yang lain ini jadi lebih kelihatan karena salah satunya adalah kerajinan membuat kursi karet dari bahan bekas, terus ada juga vulkanisir ban bekas di Siti Winangun yang harganya lebih bisa menjanjikan kelayakan hidup, barangkali seperti itu. Ini yang jelas akan kelihatan banget dinamikanya. Jadi kalau kreativitas di warga kami sebenarnya tidak melulu di gerabah, ada beberapa kerajinan yang bisa mendukung kegiatan ekonomi. Potensi yang kita berusaha angkat adalah yang pertama dari potensi alam dulu. Potensi alam dengan lingkungan yang kita akan coba tata. Insya Allah nanti di tahun sekarang, di pertengahan tahun ini, ada program Kotaku, program dari bantuan keuangan provinsi, Kota Tanpa Kumuh. Jadi beberapa jalan trek wisata itu akan kita perbaiki, supaya kita rapikan, supaya ketika pengunjung datang itu tidak membosankan. Yang kedua, kita tambahkan ketika ada wisata edukasi membuat gerabah juga ada penampilan sesuai dengan custom dari pengunjung. Misalnya kalau custom dari pengunjung mau topeng, kita sediakan topeng sementara istirahat. Kalau memang ada butuh tari sintreng, kita sediakan tari sintreng. Kalau ada mau ditampilkan kuda lumping, kita siap menampilkan itu. Jadi semuanya kita berusaha mengakomodir baik dari custom maupun kemampuan kita. Dari situ kita gabungkan baik dari segi lingkungan, penataan lingkungan, terus penataan kondisi pengrajin, sama penataan penampilan dari beberapa sanggar kita berusaha untuk gabungkan. Jadi tidak melulu ketika datang ke Siti Winangun tidak hanya untuk praktek membuat gerabah,
tapi juga bisa menikmati sajian tarian beberapa tari tradisional yang ada. Peran masyarakat sendiri saya yakin masih belum maksimal ya, karena memang dengan segala keterbatasan pola pikir masyarakat juga yang kecenderungan punten bahwa masyarakat itu cenderung majemuk, cenderung homogen antara satu dengan yang lain, terutama yang titik blok ini yang masih melestarikan pembuatan gerabah. Karena ketika menikah dengan tetangga atau dengan saudara itu kan jadi lingkupnya lebih dari ke itu lagi. Jadi otomatis dinamikanya juga tidak setinggi yang ada blok yang sebelah di depan tadi, yang banyak perantau atau banyak orang yang datang ke sini terus mencari nafkah di sini, jadi dinamikanya tuh lebih melambat gitu. Tapi saya juga masih punya keyakinan bahwa ketika nanti semuanya terkondisikan, semuanya bisa didorong, peran serta itu baik dari masyarakat, pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten juga akan lebih bisa disinkronkan. Tapi memang butuh waktu dan lebih butuh pengertian atau masukan ataupun edukasi yang lebih supaya nanti dari beberapa elemen ini bisa mengangkat itu semua. PR kami selaku pemerintah desa lumayan banyak. Di samping kita berusaha untuk melestarikan pengrajin gerabah, yang notabene sampai hari ini pengrajin gerabah sendiri jumlahnya semakin menyusut. Karena yang sepuh-sepuh banyak yang sudah meninggal, di faktor peremajaan kita juga masih melambat. Tapi ada beberapa hal yang kita berusaha dorong. Di antaranya adalah kita ada wisata edukasi gerabah. Wisata yang mengundang warga luar untuk bisa praktek membuat gerabah itu sendiri dan mencintai produk lokal kami dengan segala kearifan lokal kami. Kita mendorong juga anak-anak muda supaya bisa bergerak di gerabah yang sudah modern, yang sudah mengalami 2 kali bakar, yang otomatis punya nilai ekonomi yang lebih menjanjikan. Pertama, masalah di sini itu mulai agak kesulitan nyari bahan baku. Nah, di sini bahan baku juga bisa jadi masalah untuk buat kedepannya ya. Soalnya dari tahun ke tahun itu kan ya tahun ini tiap tahun diambilin terus jadi mulai berkurang stok. Mungkin ini masalah buat kedepan yang harus dipikirin masuk bahan baku. Nah, terus juga masalah pemasaran juga agak sedikit ya, ada sedikit masalah juga masih kurang istilahnya pemasaran. Kalau untuk bahan baku itu di sini sebenarnya yang jelas kan orang-orang gerabah juga pakai tanah ya. Nah, di sini kebetulan tetangga desa itu juga bikin batu bata. Jadi itu rebutan istilahnya sama tukang batu bata, jadi kendala tanah juga mulai sulit juga. Contohnya kita kayak orang-orang zaman dulu itu belum mengenal begitu dalam masalah teknologi kayak HP bisa diiniin ya. Jadi itu mereka bergantung pada bandar pengepul. Jadi ya di situ kalau anak muda sih sedikit mulai mempelajari sistem online itu. Kalau dampaknya sih kita kalau milih istilahnya mau beli bahan baku tanah itu biasanya suka nunggu sampai musim-musim kemarau. Nah, kalau stoknya udah habis kan, waduh nunggunya lumayan ya. Nah, biasanya di sini kalau beli tanah itu biasanya di musim-musim kemarau. Jadi kalau musim penghujan itu biasanya dibikin buat tanah pertanian gitu. Nah, kita harus mesti nunggu musim kemarau. Nah, ini juga sebetulnya jadi masalah juga soalnya generasi sekarang itu memilih
yang lebih instan. Kalau gerabah itu kan kena proses ya. Proses bisa 1 minggu, kadang lebih. Nah, anak-anak zaman sekarang itu biasanya nyari yang instan. Kalau secara fisik pembangunan ya, terutama pembangunan, kami berusaha untuk menata lingkungan di masyarakat ini supaya lebih tertata rapi, lebih layak dilihat. Karena tujuannya itu kembali lagi, kita berusaha untuk mendorong dalam jangka waktu dekat ini ketika ada pengunjung wisata tidak membosankan. Dan untuk ke depan saya sih hanya berharap ketika kerajinan gerabah ini jadi sebuah sumber daya atau sebuah kegiatan yang bisa menghasilkan bernilai ekonomi yang lebih baik supaya masyarakat kami itu lebih semangat ataupun generasi muda ini lebih bisa mencita-citakan bahwa gerabah itu di situ ada kehidupan yang lebih baik. Karena di Sitinungamun itu budaya itu jangan sampai hilang. Jadi dari seorang yang sudah tua sampai pemuda itu jangan sampai hilang dan tetap dijaga, dilestarikan. Namanya Sitinungamun. Nah, itu kebawa nama Siti itu tanah. Bangun itu dibangun, jadi namanya Sitinungamun itu membangun gerabah ini. Itu jangan sampai hilang, jangan sampai punah. Maka terlalu dijaga, dihati-hatikan, dilestarikan oleh pemuda-pemuda sekarang. Dalam keheningan senja, seorang pengrajin gerabah menyaksikan langit yang mulai memerah. Mengingat masa lalu yang indah, namun kini telah jadi kenangan. Dalam bisikan tanah liat, ia menemukan cerita kesedihan dan kehilangan yang diukir dalam setiap goresan jari jemarinya. Pengrajin gerabah adalah seniman tanah liat. Dengan telapak tangan mereka, mengubah lumpur menjadi karya yang indah. Mereka memberikan kehidupan pada benda mati, sejarah diabadikan dalam setiap lekuk tubuh. Mereka adalah penjaga tradisi dan keindahan. Mereka menyuarakan masa lalu di setiap luka. Setiap di bidang tanah adalah sepenggal cerita. Bercerita tentang kehidupan dan kebijaksanaan nenek moyang kita. Dalam sentuhan mereka yang lembut dan penuh kasih, keajaiban abadi dan berharga terjadi. Gerabah bukan hanya sekedar benda, melainkan cermin kebudayaan yang tertanam kuat dalam jiwa setiap pengrajinnya. Pengrajin gerabah, kau adalah penjaga kearifan menyulam masa lalu dengan masa kini. Karya-karyamu adalah warisan yang abadi, yang tetap menginspirasi dan memikat hati.